Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Ernest Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Sekali lagi, kalau tidak saya maafkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang diberikan kepada Pak Kapolda. Untuk selanjutnya kita masuk di acara ini, yaitu uraian hikmah Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Hasan Basri Rahmanullah. Kepada Bapak dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, assalamualaikum, keselamatan atas engkau semuanya, warahmatullahi, semoga Allah merahmati kita pada detik ini, wabarakatuh, dan semoga kita diberkati semua yang ada di tempat ini. Jadi salam itu adalah doa, dijawab waalaikum. Jadi saya juga didoakan, saya berceramah mendoakan. Jadi sekali lagi, ketika menjawab waalaikumsalam, diartikan, bukan hanya diucapkan, tapi diartikan itu adalah doa. Selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi
saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kita juga artikan dalam hati dan bersumpah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita sholat berdiri, kalau duduk bisa berdiri. Dia Allah, tidak ada saya layak itu tidak sembah tunduk curhat di Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya juga bersumpah akan mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain saya ingin Tuhan. Tapi kalau ini setuju atau tidak, saya harus tunduk. Begitu caranya bersyahadat, bukan syahadat kosong. Asyhadu an la ilaha illallah sembarang belum banyak Tuhannya. Tuhannya uang, Tuhannya pekerjaan. Asyhadu anna Muhammadan hanya kosong. Bagi mengikuti cara Yahudi Nasrani dibanding cara Muhammad Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pada pagi ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ditakdirkan Allah bertemu di rumahnya Allah untuk sama-sama mendengarkan kalimat Allah. Jamaah yang mendengarkan, saya membacakan, semoga saya dan ibu-ibu, bapak-bapak mendapatkan pahala dan rahmat ketika menjaga Allah dalam rangka aktivitas produktivitas umat Islam dalam hari raya, membahas bagaimana Maulid Rasulullah SAW. Semoga sejarah Nabi yang kita akan bahas, apakah dari kecil kita bersumpah akan mengikuti ajaran Rasulullah. Kalau ada yang saya paham, saya ikuti, dikembangkan. Kalau ada salah paham, salah jalan, kita perbaiki. Kalau ada yang kita tidak tahu, kita bersyukur, kita mengetahui. Itu kira-kira gambaran. Syukran kathir, jazakallahu khair. Yang saya muliakan, Anda berita di haji terus Pak Yusasi ya, sebagai orang tua sesepuh. Anda berita haji Muhammad As'al, seluruh alim ulama, para ustaz dan ustazah, lebih khusus pemerintah setempat yang hadir di tempat ini dan seluruh undangan. Alhamdulillah, pada hari ini juga saya berbahagia bisa bertemu di hadapan jamaah sekalian. Tentunya tiada lain adalah ibadah dalam menyampaikan dakwah, karena semua pekerjaan itu kalau bukan nuansa ibadah, maka kita semua termasuk orang yang merugi. Sebelum saya lanjutkan, tadi nama saya sudah disampaikan, Hasan Basri bin Abdul Rahman. Saya juga berasal, ibu saya dari Mur. Ya, namanya dulu Haji Masyikam, salah satu guru perempuan di daerah Amal. Ada orang Palestina. Kira-kira tahun 60-an, saya belum lahir. Belajar di Capalu, itu ada Duta Muhammad Ilyas, yang juga hijrah karena zaman perempuan itu dia hijrah ya, sedangkan bapak saya Haji Abdul Rahman, murid Haji As'ad, Hafizul Quran. Rupanya Haji As'ad paham orang saya. Dia ingat dan pernah ketemu. Dan pernah dulu kalian di sini. Kira-kira
tahun 60-an, 70-an barangkali. Dulu bermarkas di Pulau Kijang dan almarhum Pak Girasi. Ya, saya ibunya dulu juga Haji Muhayyad. Gak pernah mereka pengalihan. Jadi menurut saya pada hari ini hanya melanjutkan bapak saya dulu yang suka keliling dalam menyampaikan dakwah. Itu sekadar perkenalan. Saya juga pondok pesantren di Jakarta, di Sulawesi, Pondok Hafiz, dan ketua Persaudaraan Muslim Internasional pusat di Jakarta. Dapat beberapa negara sudah ada, termasuk di Jambi itu adalah Dr. Musbarwa. Dulu di sini, dulu jarang itu sudah meninggal saya punya. Oh, itu Ustaz Rahim yang ada di Pulau Kijang. Tema yang saya berikan pada kesempatan ini adalah kita terjadi perjuangan Rasulullah dalam mendidik dan membangun negara. Ini suatu tema yang bagus. Apa yang Rasulullah yang telah kita ikuti? Apanya Rasulullah yang kita telah pahami? Nah, ini saya kira pertanyaan. Tentunya jawabannya yang bisa memahami ajaran Rasulullah, yang pernah membaca nasihat Rasulullah. Nasihat Rasulullah apakah cukup kita pahami melalui khutbah Jumat 15 menit? Belum tentu juga Rasulullah dibahas. Apakah cukup dalam sekolah di SD, SMP? Apakah cukup dengan Idul Fitri atau Maulid kurang lebih sejam? Saya kira tidak harus. Oleh sebab itu, kalau ingin mengikuti Rasulullah, paham dulu tentang nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya biasa tanya teman-teman doktor, profesor doktor yang baik itu kuliah di UI, yang kuliah di perguruan tinggi terkenal. Bapak jurusan apa? Saya jurusan ekonomi. Berapa ayat yang Anda terang tentang ekonomi dari Rasulullah? Kamu? Ya. Ekonomi Rasulullah itu baca. Mulai Al-Baqarah 260 sampai terakhir. Tentang komputer, tentang perdagangan, tentang jaminan, tentang saksi, tentang itu. Misalnya, kalau kita mau beli tanah, ambil jual beli itu biasa saksi berapa ya? Ada dua. Biasanya dua ya. Yaitu diketahui Pak Lingkungan atau Pak Camat. Kalau notaris, dasarnya dari mana dua saksi? Perdagangan yang tanah itu dasarnya dari mana hukum itu? Bersumber dari Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Baqarah 280. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ya. Tidak boleh masuk lagi ya. Ya, saya campur bahasa tulis supaya tidak hadir, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Cocok? Tidak apa-apa. Dalam ceramah itu kalau ada ide langsung disampaikan, tidak apa-apa. Itu juga akhlak. Dari mereka bekas di sana, angkat tangan. Tidak jelas soalnya Ustaz, kalau lalu tidak apa-apa. Itu akhlak. Daripada saya bicara tidak dengar, di semacam pada saya ini sekarang seperti apa? Kamu tidak bagus begitu, sama dengan dia yang baik. Ada juga akhlak. Oh dia mau menyampaikan orang seperti jalan orang hal, oh tidak. Di sini apa? Itu akhlak. Tidak ada layak menjadi ilahi dan mempelajari. Coba ya tunggal wilayah bagaimana ayat itu kama Allah
dengan warisan. Jadi kalau akte jual beli yang kita lihat dasarnya dari mana? Bilang itu dari Al-Quran 14 abad yang lalu, bukan KUHP dari Belanda. Ya, semua KUHP itu dari Quran. Inilah bahayanya kalau di Arab baca Al-Quran tidak memahami ekonomi Islam. Tapi saya di sana hanya sampel saja. Saya pertama akan ke tema. Kenapa dua? Perempuan. Kemarin An-Nisa ayat 11. A'udzubillah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayyain. Dua laki-laki, dua perempuan, satu. Nasab dia majudu majudu ye waktu reye male paune. Jadi ukurannya dua dalam itu makhluk rey, saya dalam itu hukum Islam. Ya coba-coba diubah. Siapa yang berubahnya? Dia akan bermasalah di akhirat. Aja berbaca berhongkaran. Dia itu bernadi di ustaz, boleh bagi rata. Itu hukum jahiliyah itu yang bagi rata. Yang ada hukum dua laki-laki satu perempuan. Jadi saya lihat banyak kejadian bagi rata. Itu hukum adat. Adat harus tunduk kepada hukum Islam. Dasarnya apa? Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala qalu bal nattabi'u ma albayna 'alaihi aba'ana. Ketika dikatakan ajri ra'ana subhanahu wa ta'ala, ya bukan dia ada merasa dia ya keturunan adat segala macam. Qalu bal nattabi'u ma albayna 'alaihi aba'ana. Ajaran ternak itu ustaz walau mengatakan ya ustaz cukuplah ya wajib boleh tunggu 20 katanya dari orang dulu awalnya kan awal wilayah itu kesial wilayah dia itu matang menemu nanti kerjanya kurang apa juga makanya dapat dapat hidayah. Saya katakan terakhir lagi ini ada undang-undang pernikahan berubah lagi menjadi yang bisa nikah umum 9. Itu peraturan siapa? Manusia atau Tuhan? Manusia. Peraturan Tuhan, peraturan Muhammad yang penting mana lagi kasih nikah saja. Jangan tunduk peraturan manusia selama ada peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan bicara juga nanti kalau Quran dia kata. Teman-teman kamu saya, teman DPR. Tapi saya katakan juga masih ada jalan keluarnya yaitu pengadilan. Tapi jangan percepat pernikahan, percepat kematian. Ada dua harus dipercepat. Yang harus dipersulit perceraian. Ya. Bukan ada siapa ada sih kadang-kadang. Kecuali di dalam rumah tangga ini ada sudah maksiat, ada sudah selingkuh, ada tidak sholat, ada yang minum, tidak ada gunanya sama-sama. Selama jarak istri, selama jarak suami, mungkin kita tidak jodoh di dunia. Kalau saya butuh jodoh di dunia dan jodoh di akhirat, dan tidak sama-sama, semua masing-masing berseru. Ya, begitu jalannya. Orang kita dulu tidak pernah pacaran umur 14 kali, bahagia sampai kakek-kakek, ya. Dia sistem masih jalur. Itu dasar umur kata bawa no. Kalau ada terima. Nah, dia jalan dia sering. Saya sudah makan garam kata orang tua. Kasih ngambil, kasih apa benar. Sekarang kita ini mencari calon istri yang pertama dihitung adalah cantiknya. Cuma gara-gara rasa mesti disini di luar risan. Begitu punya perempuan yang pertama itu saya ada kayak Tero, belum maju, belum kapan lagi. Ini cara
berpikirnya ya dia. Jadi jangan ada. Kalau mau bahagia ikuti Rasulullah, ikuti cara mendidik Rasulullah. Kalau mau bahagia, dan siapa yang suka tidak mengikuti cara Rasulullah pasti menderita. Wallah dan Allah pasti menderita. Banyak orang kaya raya yang menderita batinnya. Kenapa? Tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sering ribut, salah paham, apa nyewa, bentrok lagi. Jadi orang mengikuti Rasulullah, baik ini jangan di rumahku surgaku. Dia melihat istrinya, ya Allah, engkau telah menitipkan hamba kepada anaknya, subhanallah. Jadi kalau saya sebagai favorit Nabi Muhammad Rasulullah, hormat pertuanya, menghargai gurunya, sopan sama tetangga, saling bantu-bantu, sangat bahagia. Dan orang siapa yang nikah karena harta, biasanya juga ribut karena harta, atau cerai karena harta. Ada nasir bekas yahda, suami juga marah. Seluruh manusia, semiskin manusia kalau dipandang engkau pasti marah. Dan kesalahan kau lebih memilih kekayaan daripada agama. Maka siapa makhluk resogi, apalagi kata kira-kira berhubungnya jadi salah itu. Dan siapa yang suka nikah karena keturunan, karena kebangsawanan, karena kasta, dia juga biasa ribut karena itu. Kemarin kita yorok, mau kasih pakaian adanya, cuma parkir kasih pakaian, tidak jelas asal engkau, kau dah layak itu di sini. Coba kami yakin. Kalau di rumah atau kalau tidak bisa makna Allah. Ada di samping Pak, di kamar, ya. Yang jelas ayat ketiga itu wa'atum yatama amwalahum. Salah satu juga menikahi jadi itu pahala yang besar. Dia nggak tahu partnernya sih, dia nggak tahu nikah itu pasti kau jadi raja di dalam mereka. Kenapa? Ada yang mengeyoki yang tidak pernah dirasakan selama ini. Mana suka? Kita dihargai, dimuliakan sekalipun kita miskin, tapi kita didengar orang kaya dan kita dibedakan di dalam pergaulan. Tapi kalau siapa yang nikah karena agama, maka pasti akan bahagia sepanjang masa. Jadi oleh sebab itu tidak ada kebahagiaan dalam agama dan jangan tertipu dengan pandangan orang kafir. Bulan madu di Bali tidak ada bulan madu dan bulan madu seumur hidup sampai kakek-kakek bulan madu, ya, sampai di dalam kamar bulan madu padahal tidak bisa lagi apa-apa karena kenikmatan bukan dari segi seksual, kenikmatan karena saling mengingatkan agama Allah Subhanahu. Kalau kita tidak mengenal agama, kecintaan kepada istri ketika pengantin baru, sisa tentuan agama, apa boleh no? Apalagi kalau menopos tidak enak. Makassar lagi ada, saya pakai tower, lo pergi parkir. Begitu perempuan, sisa kena gula lagi kena saya ini orang kejauh, ya. Tapi kalau agama tidak. Biar kau pulang wahai suami, mungkin itu ujian bagi aku, saya harus berbakti kepadamu sampai akhir hayat, mudah-mudahan tidak kepergian. Biar kau berpuas wahai istriku, karena kita bukan dari wajahmu, tapi kita adalah akhlakmu dan hatimu. Subhanallah. Kalau enggak, sedangkan ketika perceraian di kabupaten ini menurut camat di Kota Baru kemarin 1.900 janda sekarang. Apa solusinya ya Al-Quran? Ini solusinya. Jangan tanya di luar Quran. Banyak narkoba, suruh belajar Quran. Tidak ada narkoba itu. Cari solusi Quran. Kalau mau rehabilitasi, dorong ke pesantren. Insya Allah
Ya, revolusi mental Quran itu adalah komunis yang tidak pernah membesarkan kalimat Allah, yang dibesarkan hanya dirinya dan konsep-konsep. Dia masih ada rahmat subhanallah. Bagaimana? Oleh sebab itu solusinya, mari. Sudah ada punya hadis tidak hadis? Buku hadis. Silakan datang ke Pulau Tiga, katanya banyak buku-buku di situ. Saya tentu apa hadis ini hadis enggak? Biasa itu kalau di jalan sekolah beli hadis. Ya, saya punya pesan-pesan kalau saya di sini. Coba beli hadis banyak-banyak. Dari sini kamu apa wali? Kau terus orang kamu baru lagi kepada ibu. Kalau tidak ada cara lain yang memahami Nabi Muhammad kecuali membuka hadis. Ibadah lain belum tentu dipaham, dipaham belum tentu diyakini, diyakini belum tentu diamalkan, diamalkan belum tentu. Bagaimana logika yang mengikuti Nabi kalau kita tidak baca hadis? Masa kan diukur dengan telur? Tidak apa-apa juga makan telur, tidak apa-apa, enak juga. Tapi jangan diukur dengan telur. Oleh Nabi baca, dan waktu dia baca, kapan belajarnya mulai lahir sampai mati. Usul begini, tidak lahir, tidak lahir. Apapun itu, sudah wajib belajar sampai mati. Jangan ikuti kemudian dia. Kemudian dia nak dulu, anak masih mula. Bagi tua belajar bebas saja. Saya juga baru habis Quran. Ketika longgar tidak pernah saya duduk tanpa membuka agama Al-Quran sampai mati. Kenikmatan pribadi saya lihat pada dibuka. Kenapa? Al-Quran ini tidak sama ilmu manusia. Sama dengan satu titik air di banjir. Jadi ada pengumuran. Seakan-akan sudah lengkap hidupnya. Seakan-akan sudah ketika dirinya cukup. Kita tidak akan cukup dengan kelahiran yang sampai ada amalan yang salah. Coba sekalian, di dalam mendidik, nah ini tadi bapak-bapak, kalau Quran saya kira ada banyak punya Quran ya, semua pasti punya Quran ya, punya Quran semua. Quran terjemahan ya, nah ini yang salah juga. Jadi Quran kata dari Arab. Kecuali bisa tahu artinya tidak apa-apa, boleh terjemahan. Jangan kita kemana, kita kalau nak ke Ustaz, kita beli ada pun tak boleh bisa bertona. Dan masalah itu Qurannya bahasa Arab. Di sini ribuan perintah. Contoh misalnya, waratil Quran tartil, baca Quran dengan tertil. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mahra diperbaiki perintah. Surah Al-Muzammil ayat 4. Ya. Kabura maqtan 'indallah. Maqtan. Dua baris ketemu air. Maqtan indallah, yaitu ishar teori makna ngobrol. Maka di maqtan salah sih indallah dirfa, ya indallah an taqulu walil ma'rufi alaihim wa radha alaihim qadra alaihim wa qadran pokoknya dari mampu kalau itu pun saya sungguh-sungguh saya soal jangan ditegur. Ini perintah waratil, itu perintah. Bacalah. Bagaimana hukumnya kalau kita tidak tahu baca? Baca dan tidak mampu tadinya. Coba Pak Camat memerintahkan perbaiki kod. Apa di sana? Bagaimana? Kalau kita tidak peduli perintah itu, mana tak baca? Bagaimana dengan Tuhan yang menciptakan baca?
fi'il amr yang ada dalam Al-Quran. Dia kalau Ustaz Pak kalau masalah dia kan alasan. Ya gue ke situ kan. Tak malu cuma dia masih sekolah roman deh. Ada yang kau mati kedalam isi. Boleh mati kedalam itu, sudah tu mati kedalam bola, mungkin tu dia sih. Dia aku tu. Dia kasih pisau apa sibuk aku tu. Kira-kira apa kerja mana? Dia kan matahari itu sibuk. Kira-kira begitu kan? Coba hidup sekarang, hidup semuanya. Hidup pertanyaan Tuhan di akhirat. Jangan tanya diri, tanya Tuhan. Allah akan buka perjanjian hidup. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah kamu waktu mau hidup kau telah bersumpah kepada aku akan tunduk sama perintahku. Makanya anak-anak yang tidak mau tunduk, khawatir dia masuk neraka, berat ujiannya di dunia. Nabi ini mati daripada hidup. Makanya malam pun berai. Ada doa kasih dulu. Lalu tadi doa kasih daripada doa. Berarti ada yang mati itu ada yang tidak siap untuk menerima mana lebih pilih menunggu orang tuanya. Jelas saya mati kalian dunia, lebih jelas saya di akhirat surga daripada saya hidup. Potensi saya masuk neraka saya berbahaya. Ketika anak-anak ini dia menggenggam, di situ dia bersumpah dia tahu masalah ini berat, mamnya dalam ini. Begitu aja. Dia dalam berat. Dari politika ini. Jangan ada ucapan kepada anak setelah sebelum kalimat Allah masukkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kiri apa? Kalau orang Islam, jadi akhirnya mudah tumbuh, lahir dengan kalimat Allah, kecil, dewasa, bayi, remaja kalimat Allah, dan mati bisa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ya ada cara ini sekiranya kita saling mengingatkan. Semua waktu adalah bagi kecuali saling mengingatkan untuk apa? Mengingatkan kepada agama. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, makanya kalau orang beriman itu kalau tidak ada bicara agama di dalamnya pasti dia tidak tertarik. Masih mengikuti itu sudah ada. Coba bicara agama, namun saya kira ya saya juga Pak Basir awalnya 3 hari kata saya di situ tadi 11 hari kayaknya sekiranya saya berkumpul semua menulis itu hampir 3 kali dan usia saya kalau saya keluarga kalau sudah ada tempat yang kembali insya Allah kalau selama tanggal 26. Tapi kalau saya dalam perjalanan saya mati saya bersyukur saya mati dalam berbicara kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada persoalan pendidikan. Memang mendidik itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Bisa baca surah Luqman karena waktu pendek bagaimana Luqman mengajarkan kepada ya bunayya. Atau saya kasih resep salah satu doa untuk anak keturunan Al-Baqarah ayat 129 doa Ibrahim ya bisa dibaca Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina keturunanku kasih wah keturunan saya umat muslimat wa arina manasikana wa tu alaina innaka antat tawwabur rahim. Sepuluh di umum anak buat itu 5 tahun bukan dari kanannya kalau susah diatur bukan dari kirinya
bukan lagi mungkin, saya yakin ini pasti doa bapak saya. Nah, sebab itu tadi saya ulangi masalah pernikahan, utamakan agama, karena dapat keturunan Pak Firman, Pak Firman itu orang tergantung orang lain. Dapat istri artis, pakai rok, pada itu tentu orang. Iya kan? Jadi anak lahir tergantung kondisi orang tua. Kapan orang tuanya senang agama, urus masjid, urus rumah, pasti anaknya dia tidak dididik. Ada ruh masuk di dalam kebiasaan orang tua. Coba ketika berapa nanya 5, ingat waktu lahir, apa hobinya? Kemungkinan aja begitu. Masih preman 2 nanya, hati-hati ya 2. Masih 3, kemungkinan 3 akan jadi orang lagi. Jadi tergantung, ada ruh. Coba lihat dari spesifik. Siapa nanya yang berikutnya? Fitri, ya. Siapa lagi? Omer Rama. Siapa nanya? Ridho, pas suaranya pas. Ada lagi masuk S. Siapa mana ini? Irfan. Ya. Oh, jangan. Seperti itu ya. Nama. Jadi ya. Bagaimana Bu Hamka? Siapa nanya? Rusdi. Pokok nama. Itu dia ada beda tuh. Makanya itu kalau dia itu kalau dia yang berbeda buang bola bola. Nah makanya mari kita bangga mempunyai keluarga keturunan. Ada bawa, nah mau kasih asik tidak apa-apa. Siapa yang bilang kemiskinan ekonomi itu adalah hina? Kalau ada yang mengukur kemiskinan ekonomi itu adalah hina, maka kita telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita itu miskin, karena mau makan tidak ada. Akhirnya dia puasa, kenapa? Harus dibahagiakan di jalan Allah. Di dalam ayat yang lain, kalau Allah ingin memuji hambanya karena sudah sibuk mengurus agama, ingin belajar Al-Quran, ingin menghafal hadis, ingin menghafal Al-Quran, ingin belajar dan dakwah, pasti diuji. Allah berjanji. Bahkan Allah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah 155, "Walanabluwannakum bi syai'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa basyiril sabirin." Salah si galungna, salah si sekolahna, rugi sedang kena, jadi rugi pada ketambai, loka belajar agama dari jauh. Yang penting kita tetap jauh. Boleh itu urusan ekonomi, tapi iman ya Allah saya tidak mau dulu. Begitu. Karena menurut saya menghancur, project Ustaz. Mereka terpaksa bantistir dulu. Coba ledeknya kita punya iman. Bantistir meninggalkan agama sehingga dia menjadi mantan ustaz. Lebih baik mantan preman daripada mantan ustaz. Dia apa? Siapa mantan preman jadi ustaz? Atau beda? Itu bekas perampok dulu. Bahkan disuruh masuk pada saat yang tembak. Siapa lagi? Kayaknya Ali juga. Kalau tidak salah, lebih dia beri narkoba juga. Ada juga teman saya dulu, namanya teroris. Itu memang preman kelas tinggi. Ada juga mantan pesantren yang mirip. Kalau tidak salah itu di Persik itu mantan pondok pesantren Jombang itu. Di Persik luar biasa boyanya. Nama ustaz gitu toh. Makanya jangan lihat, coba-coba. Ya. Harus kasih sekedar. Makanya ajaran Nabi tutup dalam doa. Saya apresiasi tadi Kori ada laki-laki, memang harus laki-laki dalam Kori. Jamaah jalan Rasulullah. Jadi tadi kalau tentang mendidik, saya kembali lagi mundur perkawinan tadi. Setelah perkawinan mengutamakan agama,
sekalipun cantik jangan berpengaruh. Wanita muda dia soleh jauh lebih baik begitu laki-laki. Nah ini dari pikiran gambaran. Era modernisasi sekarang ini sudah tidak berlaku kecuali orang-orang tertentu diberi daya. Kalau dahulu dia dari pada dan pedesaan mengaji termasuk gini, ya termasuk gini kok. Jadi masa pejabat ya, tidak ada urusan. Sekarang sudah berubah ya. Jadi kalian sekarang kalau melamar apanya? Ada katanya itu gua melamar. Kerja, ya kerja. Di mana kerja? Ya. Apalagi orang Bugis Makassar biasanya itu menikahkan keluarga saudara, jangan ya. Ya satu tugas supaya aja lo biar satu kali supaya ya orang-orang ini lagi membela. Itu orang warna, semua. Itulah saya berikan pendidikan ini. Dan Allah menentukan jodoh. Nggak mau sih taruh ke 10 tahun kalau bukan jodohmu. Kau ketemu di terminal 5 menit, beda suku karena itulah jodoh. Jangan ganggu yang Allah telah tentukan. Jodoh, kematian, dan rezeki sudah di tangan Allah. Dan jangan ungkit masa lalu lagi. Dan tadi buku ini, ilmu menderita apa? Maka itu menderita. Tadi buku lagi, ilmu menderita. Coba. Itu bahasa tidak boleh diungkapkan. Syukuri dan kita hidup ke depan. Setelah itu proses pendidikan yang kedua, jangan lupa ini tadi kalau ada suaminya tidak sholat sekarang hidup.